Halo guys, kabar kalian gimana hari ini? Semoga dalam kondisi baik-baik saja ya. Kali ini admin mau ngelanjutin nih alur cerita Battle Through the Heavens, di mana episode kali ini Xiaoyan ditantang main api tuh sama alkemis NPC. Yang jelas-jelas tahu sendirilah ya, kalau menantang Xiaoyan untuk adu api tuh udah merupakan kesalahan fatal. Karena api biasa mah tunduk di hadapan api surgawinya Xiaoyan. Sebagai pengingat aja kalau di episode sebelumnya, setelah pertikaian antara Xiaoyan melawan Ling Chuan udah selesai dengan kemenangan mutlak yang tentunya di tangan Xiaoyan, Shun'er pun pamit kepada Xiaoyan tuh karena dia tak bisa berlama-lama di dataran tengah sana. Dan ketika Xiaoyan harus menahan diri lagi karena harus berpisah dengan Shun'er, itulah akhir dari episode sebelumnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, inilah alur cerita kelanjutannya. Cerita pun berlanjut di mana Xiaoyan yang berdiskusi dengan Ye Chong. Terlihat kalau Xiaoyan cukup bingung tuh dengan sistem pengujian menara pil nantinya, mengingat dia aja belum pernah ke sana pula. Ye Chong pun menjelaskan kalau 5 keluarga besar yang menduduki kursi tetua menara pil punya pengujian khusus. Tapi setidaknya Xiaoyan harus mengaku jadi anggota keluarga Ye pula supaya diperbolehkan jadi perwakilan keluarga Ye. Xiaoyan yang gak habis pikir kalau rencana Ye Chong mau menjadikan Xiaoyan sebagai calon mantu keluarga Ye alias calon suaminya Xinlan di hadapan orang-orang menara pil. Hal itu pun membuat kakek Tianhu begitu kaget juga tuh, sambil tertawa terbahak-bahak saat dia pamit keluar. Karena belum lama ini dia udah janji kepada Shun'er untuk menjemputnya, sekarang malah mau sandiwara jadi suaminya Xinlan. Xiaoyan yang tak keberatan sama rencananya Ye Chong kalau itu memang bisa membantu keluarga Ye. Xiaoyan sendiri sih juga udah janji pula tuh kepada Xinlan untuk membantu keluarga Ye. Justru di sini Xiaoyan gak enak hati tuh sama Xinlan karena harga dirinya sebagai seorang perempuan bakal dicap buruk oleh orang-orang dataran tengah sana nantinya. Karena Xiaoyan juga tak menetap di dataran tengah sana dalam waktu yang cukup lama. Xinlan yang tak keberatan dengan sandiwara macam apapun asal bisa menyelamatkan keluarga Ye. Xinlan pun berkata kalau dia rela tuh untuk jadi bawahannya Xiaoyan kalau perlu. Tapi Xiao Yishan meminta Xinlan untuk jangan seperti itu, karena tindakan macam itulah yang bisa melukai perasaan Xiaoyan. Karena sebagai teman Xiaoyan tak pernah mengingkari janjinya itu selagi dirinya masih bisa membantu. Xiaoyan yang udah mulai setuju dengan rencana Ye Chong dan akan mengikuti semua arahan dari Ye Chong supaya bisa ikut konferensi pil sebagai perwakilan keluarga Ye. Situasi saat itu sih mulai memanas lagi nih saat Ye Chong dapat kabar kalau keluarga Chao alias salah satu dari 5 keluarga besar yang menduduki kursi tetua menara pil datang untuk melamar Xinlan. Dimana ketika Ye Chong pergi memeriksa situasi di luar, terlihat kalau Chao Dan alias putra dari keluarga Chao lagi ngedumel jika mereka lama sekali menunggu Xinlan. Chao Dan yang saat itu meminta tetua keluarga Ye untuk jangan membuatnya menunggu lama, mulai dijelasin nih kalau niatan Chao Dan melamar Xinlan ini supaya bisa bantu keluarga Ye mempertahankan kursi tetua menara pil. Tapi bagi para tetua keluarga Ye sih, lebih tepatnya keluarga Chao ini berniat menguasai keluarga Ye lewat jalur pernikahan. Di momen ini kakek Tianhu pun datang untuk menengahi pembicaraan tersebut karena tetua keluarga Chao mulai main kekerasan dan gak sabaran. Xiaoyan dan Xiao Yishan yang datang ke bagian luar untuk menemui Chao Dan sambil berkata kalau keluarga Chao sih bener-bener hina tuh, dimana mereka gagal melamar seseorang, sekarang mau melukai keluarga orang yang mau dia lamar. Di momen ini sih Chao Dan agak ketar-ketir nih kalau Xiaoyan punya 2 pengawal Dozun, yang pastinya berita tentang keluarga Ye bikin geger sama lembah es kemarin ternyata benar adanya. Chao Dan yang masih begitu sombong kalau dirinya tak takut sedikit pun dengan 2 pengawal Dozunnya Xiaoyan, Chao Dan pun memperkenalkan dirinya itu tuh di hadapan Xiao Yishan dan kakek Tianhu kalau dirinya adalah alkemis tingkat 7 dan bisa bernegosiasi dengan kultivator kuat melalui pil buatannya. Tapi bagi kakek Tianhu dan Xiao Yishan sih, dia yakin kalau bakat pemurnian pil Chao Dan bagaikan keroco di hadapannya Xiaoyan.
Chao Dan yang cukup kaget pula saat mendengar Xiaoyan adalah seorang alkemis. Dia pun langsung nantang Xiaoyan untuk adu teknik pengendalian api tuh. Jika dia menang, maka Xiaoyan tak boleh ikut campur urusan keluarga Ye. Tentu saja kakek Tianhuo dan Xiao Yixuan pun langsung tertawa sambil batin dalam hati tuh. Kalau bocah kemarin sore aja mau nantang Xiaoyan main api. Dimana Chao Dan sih udah pasti bakal dibikin kena mental di hadapan teknik pengendalian apinya Xiaoyan. 自取其辱了！八阶魔兽天鹰三头尸体，我这火名天鹰魔火。有了！ Chao Dan yang cukup ketar-ketir melihat Xiaoyan punya api surgawi, ternyata hal tersebut masih belum bisa membungkam mulut sombongnya Chao Dan tuh. Dimana satu api surgawi aja masih bisa dia taklukkan pakai beberapa api binatang buas miliknya. Terlebih lagi teknik pengendalian api Chao Dan tak akan kalah sama Xiaoyan karena dia masih beranggapan kalau Xiaoyan ini adalah amatiran. Minta dikasih paham nih NPC satu ini. Melihat kemampuan Xiaoyan tak bisa dianggap remeh, mengingat serangan barusan adalah kekuatan dari api surgawi, tentu aja Chao Dan mulai berpikir keras tuh. Kenapa pemuda di hadapannya itu punya api surgawi padahal usianya terbilang seumuran dengannya. Dan karena Chao Dan tak mau dipermalukan di depan umum, dia pun mulai menggunakan api binatang buas jenis lainnya untuk ngeroyok api surgawinya Xiaoyan. Namun karena gagal mulu sih, Chao Dan pun nambah dan nambah lagi jumlah api binatang buasnya untuk menghadapi kekuatan api surgawi Xiaoyan dalam jumlah kekuatan. Chao Dan yang mulai sombong setelah dia berhasil menyudutkan api surgawi Xiaoyan dengan 4 jenis api binatang buas, dia pun berkata kalau kekuatan masih bisa dikalahkan tuh dengan jumlah. Mendengar hal itu, Xiaoyan pun mulai nunjukin apa arti kuantitas dan kualitas yang sebenarnya, di mana Xiaoyan pun tak tanggung-tanggung langsung mengendalikan 10 jenis api yang berbeda tepat di hadapan mata semua orang. Karena dari tadi sih Xiaoyan mau ngepur Chao Dan aja supaya dia seneng. Mampus nggak tuh dikasih paham sama sepuh yang udah merendah sampai inti bumi. Semua orang yang langsung tercengang melihat Xiaoyan mampu mengendalikan 10 api berbeda di waktu bersamaan. Tentu saja fenomena langka macam ini sih sungguh pertama kali ini bagi mereka melihatnya secara langsung. Karena seorang alkemis yang mempunyai teknik pengendalian lebih dari 5 api berbeda bisa dianggap orang jenius. Di momen ini Xiaoyan pun berkata kalau mau tanding main api melawan dirinya,
adalah suatu hal yang sungguh konyol dan tak pantas diucapkan sama sosok Cao Dan. Ayo lo, auto kena mental habis-habisan gak nih Cao Dan? Kemenangan Xiaoyan yang membuat Xinlan begitu senang karena tak perlu nikah sama Cao Dan. Tentu aja Cao Dan langsung kicep tuh. Tapi karena sifat arogannya yang udah melekat dari kecil, dia masih sanggup berkata kalau dirinya akan melawan Xiaoyan di konferensi pil nantinya. Karena udah terlanjur malu, Cao Dan pun pergi dari sana tanpa bikin ulah lagi. Beberapa saat kemudian, Ye Chong yang menjelaskan kepada Xiaoyan kalau Cao Dan punya kakak perempuan bernama Cao Ying dengan julukan penyihir dari keluarga Cao. Ternyata Cao Ying ini adalah alkemis jenius nih dari keluarga Cao, dimana Cao Ying sejak umur 7 tahun aja udah mulai mempelajari teknik pemurnian obat. Dan sekarang aja Cao Ying udah menjadi alkemis tingkat 7 puncak. Pastinya Cao Ying bakal jadi musuh beratnya Xiaoyan untuk mendapatkan peringkat 3 teratas nantinya. 20 hari kemudian, Xiaoyan dan kawan-kawan yang OTW ke kota Pil dengan kapal ruang milik keluarga Ye. Xinlan saat itu sih khawatir sama Xiaoyan tuh, karena udah 20 hari lamanya dia mengasingkan diri dalam kamar kapal ruang itu untuk mengasah kekuatan jiwanya. Namun tak lama kemudian kekuatan jiwa Xiaoyan pun melonjak pesat, di mana kakek Tianhu aja begitu kagum tuh, karena ranah kekuatan jiwa Xiaoyan udah meningkat pula. Kakek Tianhu yang menjelaskan kepada Xiaoyan kalau ada 5 tingkat kekuatan jiwa, di mana Xiaoyan baru aja sih berhasil menerobos tingkat kedua dari ranah kekuatan jiwa. Harusnya sih guru Xiaoyan pernah ngasih tahu tentang tahapan ranah kekuatan jiwa itu, karena dahulu kala kekuatan jiwa sungguh berperan penting di dunia kultivasi maupun dunia alkemis. Tapi sayangnya Yaulo tak pernah cerita apa-apa tentang tahapan kekuatan jiwa itu sendiri. Beberapa saat kemudian setelah Xiaoyan sampai di wilayah kota Pil, Ye Chong pun menjelaskan kalau kota tersebut ada 2 wilayah yang membedakan bagian dalam dan bagian luar. Untuk saat ini Xiaoyan harus menjalani ujian sertifikasi lencana alkemis supaya Xiaoyan bisa masuk ke Menara Pil nantinya. Sedangkan Xiao Yishan dan yang lainnya bisa jalan-jalan dulu tuh keliling kota Pil di sana. Xiaoyan yang sampai di tempat ujian sertifikasi dengan ditemani oleh Ye Chong aja, dia pun sempat diremehkan sama tetua keluarga Bai itu, karena Xiaoyan yang hanya memakai lencana alkemis tingkat 4 untuk jadi perwakilan keluarga Ye. Di sini sih Xiaoyan emang udah lama nggak ikut ujian sertifikasi lencana alkemis ya guys, karena terakhir ujian sih saat Xiaoyan berada di Kekaisaran Jiama dulu dan diuji oleh kakek Fama saat season 4 dulu. Xiaoyan yang berkata pelan kepada tetua keluarga Bai untuk diam sejenak, terjadilah sedikit pertikaian tuh, tapi pada akhirnya dilerai sama tetuahan yang berjaga di tempat itu, di mana tetuahan meminta siapapun yang mau ikut ujian tak boleh bertarung di dalam ruangan. Setelah itu tetuahan pun membuka ruang ujian dengan masing-masing tingkatan, di mana Xiaoyan tanpa basa-basi sih langsung bertanya kepada tetuahan untuk menunjukkan tempat ujian alkemis tingkat 7 menengah. Tetuahan yang mengantar Xiaoyan ke tempat ujian alkemis tingkat 7 menengah, tentu saja hal itu pun membuat tetua keluarga Bai menghina keluarga Ye lagi. Karena dari alkemis tingkat 4 mana mungkin langsung loncat ke tingkat 7. Setelah menunggu cukup lama, murid keluarga Bai dan keluarga Chiu yang udah pada keluar ruangan, mereka pun berhasil mendapatkan lencana alkemis sesuai tingkatan masing-masing. Hal itu pun membuat tetua keluarga Bai makin sombong, padahal 2 muridnya baru aja lulus ujian alkemis tingkat 6. Tetua keluarga Bai yang pamit untuk undur diri sambil merosting Ye Chong lagi kalau keluarga Ye terlalu berharap kepada Xiaoyan yang masih alkemis tingkat 4. Dia saat itu tertawa dengan begitu lantangnya tuh, kalau keluarga Ye kebanyakan berkhayal mau mempertahankan kursi tetua Menara Pil. Namun ketika portal tempat ujian alkemis tingkat 7 menengah Xiaoyan udah mulai terbuka, semua orang pun seketika terdiam saat melihat Xiaoyan keluar-keluar udah dapat lencana alkemis tingkat 7 menengah aja.
Tetuahan yang ngasih selamat kepada Xiaoyan karena dia udah lulus ujian kali ini. Seketika hal itu pun membuat tetua keluarga Bai benar-benar muak tuh sama sosok Xiaoyan yang merupakan bocah kemarin sore aja sok mau pamer. Di momen ini nenek peot bau tanah ini pun langsung dikasih bogeman tuh sama babang Xiaoyan karena dari tadi mulutnya nggak bisa dijaga. Dan ketika Xiaoyan berkata kalau orang dewasa juga harus punya sopan santun supaya dihargai, sayangnya adegan tersebut adalah ending dari episode kali ini. Wah, babang Xiaoyan ngeri juga nih kalau dia udah mulai ngamuk. Padahal ini adalah nenek-nenek loh, tetap dihajar juga tanpa pandang bulu. Kalau neneknya modelan begitu sih, admin juga pengen nabok mulut itu nenek-nenek. Baiklah, akhir kata terima kasih udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.